tantangan terberatnya. Yang pertama dari segi bahasa, yang kedua memang ya dosen-dosennya ya mengerikan lah gitu. Gimana sih perasaannya diletakin di kota kecil gitu? Coba-coba apply salah satu pertukaran pelajar Erasmus itu yang ke Eropa dan diterima di Polandia. Worth it nggak sih YTB itu diperjuangkan? Tantangan apa yang Faiz rasain selain yang tadi udah kita sebutin Dikit. Ya. Apalagi tentang pembelajaran nih, kita fokusin ke pembelajaran politik. Berarti tadi masalahnya dikit, kita tambah lagi dikit ya. Nah, mempelajari teman-teman. Yang pertama, ketika teman-teman masuk Tomer, itu teman-teman bakal senyum banget tuh, full senyum. Nah, karena di Tomer itu bakal happy banget. Tomer itu apa? Tomer itu ini kelas persiapan bahasa Turki selama setahun. Nah, di situ memang vibes-nya itu ya nggak ada kuliah-kuliahnya gitu, kayak ya happy doang gitu. Kita belajar bahasa juga sambil bermain gitu kan, sambil jalan-jalan gitu kan. Kayak Turki. Ya, kayak anak TK kita dibuat. Nah, jadi kayak itu bakal happy banget. Tapi setelah lulus dari Tomer itu, nah itu barulah kehidupan dimulai teman-teman. Nah, jadi perkuliahan di Turki itu terkenal dengan sulitnya dalam mendapatkan nilai. Itu dia. Kayak di sini tuh ya dapat nilai ya aduh nggak bisa dikata-kata nih teman-teman. Memang sesulit itu. Sesulit itu. Kecuali kayak Karis kan ya kan yang gacor ini kan. Aduh, nilainya tinggi-tinggi nih kan. Gak kayak kita inilah sambil ya Allah tiap hari kan. Nah jadi sulit banget teman-teman untuk kuliah di Turki itu karena yang pertama dari segi bahasa itu kelas persiapan bahasa setahun itu nggak cukup. Setahun persiapan bahasa itu nggak cukup dan mesti kurang banget. Kenapa? Karena memang bahasa Turki ini berbeda banget sama bahasa Indonesia. Bahkan dimulai dari ini aja, mulai dari strukturnya itu beda banget. Kayak kalau Indonesia saya pergi ke sekolah. Nah kalau misalnya bahasa Turki saya sekolah pergi gitu. Dan itu baru kalimat yang pendek ya, belum yang panjangnya. Nah itu yang pertama. Jadi kayak teman-teman ketika wah gue udah persiapan kelas bahasa Turki setahun nih, terus ketika kuliah nanti mau baca buku bahasa Turki gitu enggak semudah itu. Memang sulit banget itu, butuh waktu. Nah kemudian dosen-dosennya juga terkenal ya agak mengerikan dikit gitu. Dan ya bahkan kayak ya banyak dosen yang memang nggak pandang itu seberapa rajin kita di kelas, seberapa baik kita, atau mungkin karena kita orang asing ya dikasih dispensasi itu nggak ada, kayak ya udah berapa ujian dapat nilai udah segitu gitu, lewat nggak kan. Nah itu sih tantangan terberatnya. Yang pertama dari segi bahasa, yang kedua memang ya dosen-dosennya ya mengerikan lah gitu. Di Turki itu absen penting nggak? Absen itu Daftar kehadiran. sebenarnya tergantung univ. Kalau di Siwa sendiri itu 70% harus hadir gitu dari total pembelajaran. Kalau di fakultas aku kan kayak kami tuh mau hadir ya, itu kan cuma sebagai syarat, tapi kayak nggak bisa nambah nilai itu. Kalau di Faiz gimana, nambah nilai nggak? Sebenarnya itu tergantung dosen sih teman-teman. Kalau ada dosen yang galak-galak, tapi ada juga kok dosen-dosen 1-2 yang memberikan aroma segar gitu kan ke mahasiswa kan. Salah satunya kayak dosen yang misalnya kayak karena siswanya rajin hadir ditambah nilai, itu ada juga seperti itu. Dan itu kembali lagi ke dosennya sih. Tadi kan Faiz bilang kalau dapat nilai itu kan susah di Turki. Apa sih indikator dari sistem penilaian di Turki itu? Indikatornya secara umum itu 2 sih teman-teman. Yang pertama dilihat nilai UTS kita, nilai midterm ya kalau di Indo. Nah kemudian nilai final. 40% dari nilai akhir itu diambil dari nilai UTS, 60% dari nilai final. Nah paling ada 1-2 dosen yang nambahin nilai, ada kuis, kemudian ada tugas tambahan atau nilai absen. Nah tapi overall secara umum gitu diambilnya cuma dari nilai 40% dari nilai midterm dan 60% dari final, dan ya seberapa kita dapat segitu. Nah berdasarkan yang aku tahu ya guys, KKM untuk standar kelulusan yang ada di Turki itu kan beda-beda setiap unitnya. Kalau untuk Faiz sendiri berapa nih KKM-nya? Kalau kami teknik itu 50 tuh kan. Dapat nilai 50 tuh dari total semua itu udah GSD udah lulus. GSD ini kalau di Turki lulus ya guys maksudnya. Nah, dan ya itu beda-beda sih. Kayak ada fakultas sebelah juga ada yang 60 gitu kan. Nah, wah bang, mudah banget 50. Enggak guys. Ya Allah juga. Masih awal 50 itu susah sebenarnya. Dan 50 itu kalau memang ini ya, kadang-kadang sistem penilaian itu beberapa fakultas tuh kayak aku nih teknik itu urutan AA, AB, BC gitu, itu berdasarkan nilai tertinggi dari kelasnya. Jadi kayak ya kalau kita di kelas nilainya 50 dan kita paling tinggi ya bisa AA gitu. Kalau gue kebalikan guys, tapi tidak usah dibahas ya, karena hari ini kita interviewnya sih Faiz. Nah, tadi kan Faiz nyebutin tentang kesulitan dalam berbahasa. Emangnya selama setahun di Tomer itu kita udah belajar sampai tingkat apa sih? Kalau tingkatannya sebenarnya ITB ini udah dikhususkan banget sih untuk Tomer. Kita tuh ada kelas tambahan lagi, kayak orang-orang tuh biasanya kan dari
A1, A2, B1, B2, kemudian J1. Kalau untuk anak ITB itu ada tambah lagi J2. Nah, jadi kayak untuk tingkatannya itu kita udah sampai J2 sebenarnya. Sertifikat kita tuh udah J2 gitu kan. Kayak ketika ngelamar kerja nanti kan, gua tuh udah punya sertifikat J2 bahasa Turki. J2 tuh C2 ya? J2 kalau Turki kan. Sertifikat J. Nah, tapi ya walau J2 kalau dari aku pribadi kayak belum cukup gitu untuk bisa memahami pelajaran di kelas gitu. Menurut aku juga sih guys, sama banget ke bahasa Turki. Jadi yang bakal nanti ke Turki di Pamer, terus sungguh-sungguh belajar pameran. Ya sungguh-sungguh walau kayak TK tapi ya itu sangat menentukan lah. Menurut Faiz sendiri nih, dari fasilitas yang YTB kasih, dari tantangan yang udah kita alami nih, worth it nggak sih YTB itu diperjuangkan? Worth it. Kenapa? Karena kita ya kuliahnya memang ini sih, memang sulit, tapi kita dimanjain banget gitu sama ITB di sini. Ya bayangin aja, ya memang kita ketika ngurus-ngurus asrama segala macam itu ya berjuang juga kan ya. Nah tapi ya itu tuh udah disediain semua gitu sama ITB kayak teman-teman sampai sini nggak perlu mikir lagi rumahnya di mana, bahkan univnya juga ditentuin. Kemudian asuransi kesehatan udah ada juga dan nomor KTP pun udah dikasih juga gitu kan. Jadi kayak beda mungkin sama beasiswa lain ya, mungkin kayak beberapa beasiswa yang rumah aja kita cari sendiri, LOI-nya juga terpisah gitu. Tapi kalau ITB ini udah ready semua lah, tinggal kita jalanin aja. Dan dari ITB juga di sela-sela kegiatan aktivitas itu banyak teman-teman nyediain aktivitas lain gitu, kayak aktivitas tambahan mau dari camp, kemudian kayak seminar gitu, pelatihan gitu kan, kayak pelatihan desain grafis segala macam gitu. Nah jadi ya dimanja bener lah sama ITB. Ya nggak apa-apa lah ya, di UNIF-nya susah-susah dikit tapi ya sama ITB dimanja-manja gitu kan. Nah kebetulan aku sama Faiz ini kan kami di satu univ juga guys, kami satu alma mater di Siwaj Universitas. Kalau nggak punya alma mater ya? Ya di Turki itu kita nggak pakai alma mater, jadi kayak sosok aja. Nah Siwaj itu kan dari segi geografi termasuk kota kecil ya. Iya. Menurut Faiz gimana sih perasaannya diletakin di kota kecil di Turki gitu? Gimana perasaannya letakin di kota kecil di Turki? Iya kan orang-orang pasti mikirnya kalau Turki itu Istanbul, Ankara gitu, yang kota-kota besar gitu. Iya. Sebenarnya memilih kota kecil di Turki itu ya pilihan aku sendiri juga sih Kak. Kayak ya memang ketika nge-apply itu nggak milih Istanbul, nggak milih Ankara. Kenapa? Karena aku pribadi teman-teman nggak suka tinggal di kota besar gitu. Kayak aku tuh suka kota besar tuh untuk liburan doang gitu. Jadi kayak ya kalau liburan ke Istanbul gitu, atau kayak ada acara apa-apa ke Istanbul. Tapi kayak aku tuh memilih di Siwas tuh ya karena memang aku suka kota kecil gitu. Bahkan di semua pilihan aku tuh di 12 pilihan itu kota kecil semua. Nah dan kalau ditanya happy nggak sih hidup kota kecil? Happy teman-teman. Karena ya lebih santai gitu. Ya ibaratnya lah teman-teman di Jakarta tentu beda ya sama teman-teman kayak di daerahku nih di Aceh, tentu beda ya Aceh sama Jakarta kan, kehidupannya lebih santai gitu. Untuk kita belajar juga ya cocok lah gitu, lingkungannya lebih santai gitu. Nah guys, aku mau kasih info dikit. Tadi kan Faiz itu bilang kalau misalnya YTB itu manjain kami ya. Tahu nggak kenapa Faiz itu bisa ngomong kayak gitu? Karena sekarang dia itu lulus ke Polandia untuk program student exchange. Jadi udah ngerasain tuh perbedaan fasilitas yang dikasih sama YTB dan perbedaan fasilitas yang dikasih oleh beasiswa exchange itu. Nah, beasiswa exchange itu namanya Erasmus. Bisa nggak sih Faiz jelasin tentang gimana sih Faiz bisa keterima di situ? Terus apa aja sih yang diperlukan untuk bisa exchange nih ke Polandia? Aduh, langsung di-spill aja nih kan sama Kak Rizka kan. Oke, karena permintaan Kak Rizka kita jawab lah ya. Jadi teman-teman di Turki ini kita tuh di kampus tuh memang dikasih gitu kan beberapa program exchange gitu kan. Ada yang namanya tuh Erasmus. Erasmus itu khusus ke Eropa. Kemudian ada juga Farabi. Farabi itu ke negara-negara di luar Eropa ada. Bahkan ke Indonesia juga ada. Jadi kayak kuliah ke Turki terus pas pertukaran pelajaran ke Indo gitu kan. Nah kemudian ada juga kayak pertukaran di universitas antar universitas di Turki. Aduh. Nah jadi ada juga yang seperti itu dan aku kemarin alhamdulillah coba-coba apply salah satu pertukaran pelajar Erasmus itu yang ke Eropa dan diterima di Polandia. Nah kemudian ya seperti yang dibilang Kak Rizka tadi, beasiswa ITB itu kan ngemanjain banget ya. Nah itu jauh berbeda sama beasiswa Erasmus ini, yang mana aku tuh sekarang ya doa-doa ya teman-teman, sekarang lagi tahap ini pengurusan berkas gitu. Jadi ya ada pengurusan berkas juga lah di visa segala macam kan untuk dapatin visa Eropa tuh kan lumayan sulit ya karena Turki juga belum masuk Schengen ya. Nah jadi kayak
semua itu aku urus sendiri teman-teman. Jadi mulai dari penginapan itu aku cari sendiri di Polandia nanti gimana. Kemudian untuk asuransi kesehatan aku juga cari sendiri. Kalau di ETB kan enak ya, asuransi udah didaftarin, tempat tinggal udah ada, tinggal datang aja. Nah, tapi ini aku nyari sendiri teman-teman. Aku nyari asrama di sana dan alhamdulillah udah keterima juga di asrama di sana. Kemudian aku nyari asuransi kesehatan juga dan nyari juga kan asuransi kesehatan untuk di sana, dan itu harus juga sesuai sama kriteria mereka gitu kan. Dan juga ya untuk hal lain semuanya itu ya memang kita urus secara pribadi sih, dan mereka cuma kasih uang aja gitu. Ini uangnya ya semua cari sendiri gitu, dan teman-teman ya bisa bayangin aja gitu kayak kita mau ke negara lain nih kan, negara orang, dan kita harus cari rumah di sana, harus cari asuransi kesehatan gitu kan ya. Memang ya YTB ini manjain banget lah, beda dengan beasiswa lain. Kan Kak Isi udah jadi award di YTB dan sekarang bakal menjadi award di Erasmus lagi kan. Itu YTB ngizinin nggak sih? YTB izin sih, izinin tentunya. Nah, dan YTB memang memberikan kesempatan gitu kan bagi penerima beasiswa YTB ini untuk ikut-ikut program seperti itu. Tapi ketika nanti kita mengikuti program exchange itu, nah beasiswa ITB-nya itu bakal dibukukan dulu teman-teman. Ya. Nah jadi kayak misalnya nih, aku kan insya Allah bakal Erasmus ya. Nah itu nanti ketika aku sampai di sana, ketika aku sampai di Gunung sana, itu beasiswa ITB nggak bakal masuk lagi gitu, karena udah ada beasiswa dari Erasmusnya gitu. Kan kalau beasiswa ITB masuk sebenarnya asik juga ya, double gitu kan. Betul gitu kan. Bisa jalan-jalan gitu. Nah, dan teman-teman memang aku udah dapet sih Erasmusnya, tapi sekarang lagi berusaha, lagi inilah berikhtiar untuk mengurus berkas-berkasnya kan, dan memang berat banget gitu kan, karena banyak juga syarat-syarat yang diminta, dan ya mohon doa lah teman-teman semua, semoga lancar kan dan bisa menyelesaikan studi di sana kemudian balik lagi ke Turki. Amin. Berarti ini kesimpulannya kalau teman-teman udah jadi award di YTB itu bisa juga ngikutin program-program lainnya, dan YTB itu nggak bakal membatasin langkah kita kemanapun kita mau. Mereka itu pokoknya kalau emang kita mau berkembang dengan apa yang udah dikasih sama mereka ataupun kita berkembang ke bagian lain itu mereka tetap bakal dukung. Nah jadi kurang lebih curhat kita tentang kehidupan setelah menjadi wardi segini aja nih guys. Dari Faiz ada tambahan nggak? Tambahan nggak ada sih kak, udah clear banget tuh, pertanyaannya juga udah gempur-gempur banget lah. Udah ngaur-ngaur lah kita di sini. Kayaknya untuk video ini kita cukupkan sampai di sini. Kalau kalian punya pertanyaan untuk Faiz, bisa langsung DM Faiz di IG-nya. Di bawah ini. Apa tuh? @apa? @Faiz Arasi. Ya kan chat aja tuh ke nomor yang Di follow lah, jangan di chat doang. Kalau di chat doang nggak dibalas nanti. Haha, enggak lah bercanda. Tapi kalau di chat katanya harus to the point ya. Jangan dibales. Udah dulu guys, kami tutup dulu. Assalamualaikum.